Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah 12 Surabaya. Yang kami hormati seluruh ustadz dan ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah 12 yang kami banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di penghujung semester 1 tahun ajaran 2020-2021 dan tiba saatnya kita memasuki pada sesi pembagian laporan nilai semester 1 dan juga persiapan pembelajaran semester 2 dan berkaitan dengan informasi yang terbaru saat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selama satu semester ini sudah banyak berkontribusi, sudah banyak mendukung terhadap proses pembelajaran di sekolah, terutama di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari pada satu semester ini Bapak Ibu mau tidak mau juga dipaksakan oleh keadaan harus menjadi guru pendamping. Maka dari itu kami dari pihak sekolah sangat berterima kasih atas kontribusi Bapak Ibu sekalian mendampingi putra-putri siswa-siswi kita semuanya. Sehingga setelah sampai kita di penghujung semester 1 ini dan dalam sesi pembagian laporan nilai saat ini kita akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan pembagian laporan nilai dan persiapan pembelajaran semester 2. Bapak Ibu sekalian, untuk pembagian laporan nilai semester 1 ini ada 3 hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang pertama yang akan diterima atau yang akan dibagikan Bapak Ibu, yang pertama adalah rapot sekolah. Rapot sekolah ini merupakan hasil pembelajaran selama satu semester yang ditempuh oleh anak-anak dan sudah di penghujung semester ini, maka pihak sekolah akan melaporkan hasil pembelajaran selama satu semester ini berkaitan dengan perkembangan putra-putri kita semuanya. Lebih detailnya akan bisa dikonsultasikan kepada wali kelas masing-masing berkaitan dengan proses belajar mengajar pada satu semester ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain rapot sekolah, Bapak Ibu juga akan mendapatkan atau pihak sekolah akan membagikan juga berkaitan rapot tilawati. Rapot tilawati ini merupakan hasil pembelajaran tilawati yang bagi putra-putrinya yang masih jilid tilawati, kemudian dan juga Al-Quran beserta target hafalan yang sudah dipenuhi atau yang sudah dicapai sampai terakhir munakosah kemarin. Tentunya dalam hasil pembelajaran tilawati Al-Quran ini, monggo nanti apabila ada hal yang masih perlu dikonsultasikan, nanti bisa menghubungi ustadz dan ustadzah pembina tilawati masing-masing. Mungkin pada sesi pembagian laporan nilai ini mungkin belum ketemu, nanti bisa ditanyakan lebih detailnya, ataupun waktu ketika datang ke sekolah bisa menanyakan langsung kepada ustadz dan ustadzah yang ada pembinanya di sekolah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, merupakan program dari kesiswaan yang berkaitan dengan The Best 5 Daring Student. The Best 5 Daring Student ini merupakan suatu penghargaan
kepada putra-putri atau siswa-siswi kita yang dinilai sangat aktif dalam pembelajaran satu semester ini yang online. Tentunya kami juga menghargai semua siswa. Kami sangat berterima kasih kepada putra-putri kita yang telah berpartisipasi, yang tetap mengikuti pembelajaran online ini walaupun dengan banyak kendala, tetap masih bisa aktif dan bisa mengikuti sesuai dengan harapan pihak sekolah. Berkaitan the best five daring student ini, ada dua kriteria yang menjadi dasar penilaian dari tim kesiswaan. Yang pertama adalah penilaian pembelajaran daring. Nah, penilaian pembelajaran daring yang pertama yaitu ketuntasan tugas online dan offline. Nah, ini merupakan salah satu indikator ataupun assessment berkaitan dengan yang termasuk kategori the best five daring student, ketuntasan tugas online dan offline. Offline-nya yang berupa modul, menyerahkan tepat waktu, kemudian online-nya mengerjakan tugas yang diberikan kepada putra-putrinya. Yang kedua yaitu pengiriman dan pengumpulan tugas tepat waktu. Nah, ini yang tadi sebagaimana yang kami sampaikan di awal, ini merupakan salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan the best five daring student. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, kreativitas tugas online. Wali kelas kadangkala juga memberikan tugas-tugas berupa harus melakukan suatu tugas proyek, kemudian foto-foto harus dikumpulkan, dan lain sebagainya. Ini tentunya juga menjadi penilaian bagi wali kelas dan tim kesiswaan. Selain dari penilaian pembelajaran daring itu juga penilaian PAS ini juga termasuk salah satu pertimbangan bagi wali kelas dan tim kesiswaan dalam menentukan the best five daring student. Mungkin nanti dirasa hadiahnya mungkin kurang kurang berkenan ataupun berupa piala, itulah yang kami jangan dilihat dari pialanya, tetapi dilihat dari kita mengapresiasi, kita sangat berterima kasih kepada siswa-siswi yang sudah berusaha payah, bersusah payah untuk mengikuti pembelajaran daring selama satu semester ini. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di persiapan pembelajaran di semester 2 ini, mungkin kita semuanya beberapa hari yang lalu sudah mengisi kuesioner. Apa sih tujuan dari kuesioner itu, kemudian kenapa kok harus mengisi kuesioner ini adalah dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka. Lebih detailnya akan kami lanjutkan dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan landasan hukum dan persyaratan. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Landasan hukum dan persyaratan proses pembelajaran di semester 2. Sebagaimana yang diketahui Bapak Ibu sekalian dalam SKB 4 Menteri ya, surat keputusan bersama 4 Menteri ini berkaitan dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021, tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi Corona COVID-19 ini. Di sesi terakhir bahwasanya SKB 4 Menteri ini pada semester 2 ini sudah boleh diperbolehkan untuk satuan pendidikan atau sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi tentunya diperbolehkan pembelajaran tatap muka ini dengan syarat-syarat tertentu Bapak Ibu sekalian. Persyaratan harus dipenuhi apabila pihak sekolah ingin mengadakan pembelajaran tatap muka. Apa saja itu syaratnya yang harus dipenuhi?
Karena sekarang letak pembelajaran ini yang pertama adalah di persetujuan kepala daerah. Di persetujuan kepala daerah dalam hal ini adalah Kota Surabaya yang diwakili oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, dengan cara apa? Dengan mengeluarkan surat rekomendasi pembelajaran tatap muka. Jadi, sekolah yang ingin mengadakan pembelajaran tatap muka harus mempunyai surat rekomendasi pembelajaran tatap muka dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tentunya Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak serta-merta memberikan kepada sekolah ini surat rekomendasinya boleh itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Prosesnya juga panjang melalui aplikasi assessment kesiapan sekolah. Jadi pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini akan menilai SD Muhammadiyah 12 ini siap enggak untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Dan penilaian-penilaian itu terdapat pada aplikasi asesmen kesiapan sekolah. Asesmen itu harus dipenuhi oleh pihak sekolah apabila pihak sekolah ingin mengadakan pembelajaran tatap muka. Tentunya apabila pihak sekolah SD Muhammadiyah Surabaya 12 Surabaya ini sudah mendapatkan surat rekomendasi pembelajaran tatap muka, maka dikategorikan sekolah kita SD Muhammadiyah 12 Surabaya siap untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Apa saja indikator ataupun asesmen-asesmen yang harus disiapkan oleh pihak sekolah. Ini yang dibawa dalam kurung, yang di dalam kurung itu adalah beberapa indikator saja atau beberapa asesmen yang harus dikumpulkan dan masih banyak lagi. Yang pertama adalah surat pernyataan wali murid. Nah, surat pernyataan wali murid ini tentunya eh, pihak sekolah harus mengadakan kuesioner dulu, harus mengadakan mengumpulkan data dulu berkaitan dengan surat pernyataan wali murid ini. Data yang ada di aplikasi eh, berkaitan dengan apakah orang tua mengizinkan untuk mengikuti proses pembelajaran di semester 2 ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga harus melampirkan persetujuan komite, kemudian ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan, termasuk pemetaan itu kemarin kita sudah melampirkan dalam kuesioner itu riwayat kesehatan warga sekolah, baik itu siswanya ataupun anggota keluarga yang ada di rumah. SOP protokol kesehatan juga harus disiapkan oleh pihak sekolah. Dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya adalah banyak sekali asesmen, banyak sekali indikator yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada poin 1 adalah pada intinya kesiapan dari pihak sekolah sendiri. Apakah cukup pihak sekolah dikategorikan siap? Tentu saja syarat itu masih belum cukup Bapak Ibu sekalian. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah mendapat persetujuan dari komite sekolah. Mendapat persetujuan dari komite sekolah merupakan salah satu syarat mutlak agar surat rekomendasi pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan di SD Muhammadiyah 12. Tentunya setelah keluarnya hasil dari kuesioner itu ataupun respon dari hasil kuesioner ini, kita langsung bersegera rapat dengan komite sekolah bagaimana tanggapan ataupun hal-hal yang akan disepakati antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Tentunya dalam persetujuan komite
sekolah ini banyak juga ada prasyarat yang harus dilampirkan dalam aplikasi asesmen kesiapan sekolah. Contohnya SK komite, kemudian daftar hadir rapat, dokumentasi foto, dan berita acara. Nah, dengan rapat dengan rapat dengan komite sekolah, apakah disetujui oleh pihak komite sekolah berkaitan dengan pembelajaran tatap muka di semester 2 ini. Yang ketiga yaitu mendapat persetujuan orang tua wali murid. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, pihak sekolah siap, pihak komite mensetujui. Nah, apakah bisa dilanjutkan dengan proses pembelajaran tatap muka? Masih belum bisa, Bapak Ibu. Harus ada syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu mendapat persetujuan orang tua wali murid. Nah, apabila orang tua masih belum mengizinkan dalam semester 2 ini pembelajaran tatap muka, tentunya nanti orang tua ini masih boleh memilih untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online sebagaimana yang kita laksanakan pada 1 semester kemarin. Mendapatkan persetujuan orang tua siswa ini juga ada konsekuensinya Bapak Ibu dalam eh, persetujuan orang tua ini. Apa konsekuensinya? Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan ini yang akan dibagikan besok insya Allah ketika pembagian laporan nilai. Jadi ketika Bapak Ibu pembagian laporan nilai, nanti wali kelas akan memberikan surat pernyataan sesuai dengan pilihan Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya sudah diisi di kuesioner itu tadi. Apakah Bapak Ibu mengizinkan untuk mengikuti proses pembelajaran tatap muka pada semester 2 ini. Yang kedua Bapak Ibu, selain mengisi surat pernyataan itu, juga Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya juga harus bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, tes rapid PCR atau swab. Ya. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dinas kesehatan ataupun oleh dinas terkait, yaitu untuk mengecek kesehatan anak-anak. Bisa jadi tes kesehatannya itu berupa rapid PCR ataupun tes swab itu tadi. Kalau siswa-siswinya diizinkan masuk tatap muka, 2 syarat itu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah surat pernyataan atau surat mengizinkan dari orang tua. Terus yang kedua adalah bersedia apabila dilakukan tes PCR ini ataupun tes swab ini. Untuk sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, biaya pemeriksaan kesehatan tes rapid PCR swab ini ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya. Ataupun itu nanti tanpa dipungut biaya. Berkaitan yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk tahap awal pemeriksaan kesehatan, tes rapid ataupun swab ini yang pertama yaitu diprioritaskan untuk kelas 6. Ya. Untuk kelas 6 terlebih dahulu. Sedangkan untuk kelas 1 sampai kelas 5 masih menunggu informasi lebih lanjut dari dinas terkait atau dari dinas kesehatan. Sekali lagi untuk yang tahap pertama ataupun apabila dilakukan pembelajaran tatap muka di semester 2 ini, untuk pemeriksaan tes swab itu hanya diprioritaskan untuk kelas 6 terlebih dahulu. Sedangkan untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu informasinya menunggu dari dinas terkait. Ya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, 3 hal itu yang tidak bisa tatap muka, 3 syarat itu yang harus dilakukan oleh pihak sekolah apabila ingin mengadakan tatap muka. Yang pertama yaitu pihak sekolah harus mendapatkan surat rekomendasi pembelajaran tatap muka dari Dinas Pendidikan melalui aplikasi assessment yang persiapannya banyak. Yang kedua mendapatkan persetujuan dari komite sekolah. Kemudian 3 mendapatkan persetujuan orang tua wali murid. Persetujuan orang tua wali murid ini dibuktikan dengan 2 hal. Yang pertama adalah mengisi dan menandatangani surat pernyataan. Yang kedua adalah bersedia melakukan tes kesehatan rapid ataupun swab. Nah, pertanyaannya ada beberapa, Pak, saya mau tatap muka, tetapi tidak mau di swab, tidak mau di rapid. Maka Bapak Ibu sekalian, eh, apabila tidak mau di rapid dan tes ataupun di rapid itu tadi, maka eh, untuk proses pembelajarannya tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka, harus pembelajaran online daring. Itu merupakan syarat mutlak yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan itu tidak bisa ditawar Bapak Ibu sekalian. Ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa problematika yang sudah didata, dirangkum oleh dinas, yaitu mengapa pembelajaran tatap muka. Pertama adalah ancaman putus sekolah, memang ada di beberapa sekolah itu yang sudah mengabaikan untuk pembelajaran dan memilih bekerja. Insya Allah di sekolah kita tidak ada Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua adalah pencapaian belajar, yang ketiga adalah kekerasan pada anak ya dan juga resiko eksternal. Mungkin di rumah mungkin Bapak Ibunya lagi capek, terus kemudian siswanya mungkin disuruh belajar agak susah, didampingin juga nggak ngerti dan lain sebagainya. Ini memang beberapa permasalahan yang terjadi dan menjadi dasar pertimbangan pembelajaran tatap muka. Kemudian juga ada beberapa kendala ya, ada beberapa kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak-anak selama pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin yang bagi guru adalah di kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh yang cenderung dengan fokus penuntasan kurikulum. Kemudian di orang tua juga tidak semua orang tua mampu mendampingi anaknya belajar di rumah. Mungkin ada tanggung jawab yang lain, bekerja ataupun urusan rumah tangga yang lain. Juga kemudian kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak-anak yang mendampingi belajar di rumah. Begitu juga ada beberapa kendala dari pihak siswa sendiri, yaitu siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluh beratnya penugasan soal dari guru. Kemudian peningkatan rasa stres, jenuh anak-anak mungkin belajar di rumah saja, mungkin juga ada keluhan ya mungkin guru yang di rumah ini lebih keren daripada guru yang di sekolah. Itu ada juga beberapa anak ini. Yeah. Itu Bapak Ibu sekalian, beberapa, latar belakang ya, mungkin dari dinas mengidentifikasi sehingga, eee, diberi kesempatan untuk di semester 2 ini untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang ini yang perlu diperhatikan dan Eee, diperhatikan juga dan ini menjadi acuan dinas. Yang pertama adalah prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Ada 2 hal yang menjadi prioritas untuk pembelajaran di semester 2 ini, tetap yang menjadi prioritas utama yaitu kesehatan dan keselamatan. Makanya kesehatan dan keselamatan ini menjadi prioritas utama, makanya pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini betul-betul selektif Bapak Ibu sekalian, betul-betul banyak memberikan syarat-syarat ataupun asesmen yang harus disiapkan oleh pihak sekolah. Sekali lagi karena
prioritas dalam pendidikan masa pandemi ini adalah kesehatan dan keselamatan, maka pihak Dinas Kota Surabaya tidak melonggarkan langsung semuanya dikasih surat rekomendasi, tidak. Banyak asesmen, banyak syarat yang harus dipenuhi. Kemudian yang menjadi prioritas juga yaitu ada tumbuh kembangnya anak, juga ini juga menjadi prioritas berkaitan dengan kendala-kendala tadi, ada eh, generasi loss, artinya perkembangan anak-anak di masa pandemi ini belajarnya agak kesusahan ataupun anak-anak menjadi malas dan lain sebagainya, ini menjadi salah satu pertimbangan. Tapi dua hal itu saling berkaitan Bapak Ibu sekalian. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan, untuk prioritas pembelajaran tatap muka, ya ini untuk prioritas pembelajaran tatap muka untuk SMP adalah kelas 9, ya untuk SMP adalah kelas 9, kemudian untuk SD kelas 6. Nah ini adalah yang diprioritaskan Bapak Ibu sekalian. Diprioritaskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, nanti tentunya di kelas 6 juga ada beberapa program dinas yang harus dilakukan, maka yang diprioritaskan lebih dulu adalah kelas 6. Sedangkan untuk kelas 1 sampai kelas 5 Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah mengisi kuesioner merekomendasikan pertemuan tatap muka, kemudian sudah mengisi surat pernyataan dan bersedia untuk dilakukan tes swab, ini belum tentu bisa langsung mengadakan pembelajaran tatap muka di semester kedua. Menunggu informasi lebih lanjut dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Sekali lagi, untuk semester 2 ini adalah yang diprioritaskan adalah kelas 6. Kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 5 menunggu informasi terlebih dahulu dari pihak sekolah dan juga Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Karena apa Bapak Ibu sekalian, mungkin yang kelas 6 ini sudah dianggap lebih dewasa sehingga bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk kelas 1 sampai kelas 5 juga ini juga perlu koordinasi dulu dengan komite. Dan kuesioner atau pernyataan ini juga kita lihat nanti kita akan koordinasikan terlebih dahulu dengan komite dan juga dengan seluruh dewan guru. Ini sambil menunggu apakah sekolah kita ini layak untuk mengadakan pembelajaran tatap muka di situ. Persiapan-persiapan Bapak Ibu sekalian. Persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh pihak sekolah, yaitu yang pertama, ini merupakan salah satu saja Bapak Ibu sekalian, beberapa contoh yang harus disiapkan oleh pihak sekolah, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih, sarana cuci tangan, disinfektan, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, kesiapan menerapkan area wajib masker, memiliki termogan, pemetaan warga satuan pendidikan, termasuk riwayat kesehatan yang sudah kita lampirkan pada kuesioner, kemudian membuat kesepakatan bersama komite. Ya, ini banyak beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak sekolah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih prosedur atau gambaran untuk pembelajaran tatap muka pada semester 2? Ini yang kami sampaikan adalah yang sudah menjadi ketentuan, ya, yang sudah menjadi ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, untuk masa saat ini adalah masa transisi, ya, masa transisi bukan ataupun masih belum masuk di masa kebiasaan baru. Apa syaratnya? Yang pertama yaitu untuk kondisi kelasnya. Kondisi kelasnya yaitu harus ada jarak minimal 1,5 atau 1,5 meter dan maksimal
Satu kelasnya ini adalah 18 peserta didik atau 50%-nya. Jadi maksimal 18, kemudian harus ada jaraknya. Nah, nanti ini adalah menjadi syarat untuk kondisi kelasnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk PAUD ya sekedar informasi aja untuk SDLB dan SDLB ini maksimal 5 Bapak Ibu yang sekolah inklusi. Dan juga untuk PAUD ya juga ini maksimal ini 5. Kemudian Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar shift. Nah, karena jumlah peserta didik ini jumlahnya hanya 50% ataupun tidak boleh lebih dari 18, maka otomatis akan dibuat shift pembelajaran. Nah, ditentukan oleh pendidikan dan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Tentu saja Bapak Ibu sekalian nanti akan disampaikan pada sesi berikutnya berkaitan dengan apabila sekolah kita sudah mendapatkan surat rekomendasi pembelajaran tatap muka. Tentunya nanti jadwal kemudian teknis akan disampaikan pada sesi video berikutnya ataupun sebelum memasuki semester 2. Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan shift apakah nanti sekolah akan memasuki shift-nya satu hari ini masuk, apakah besok terus besoknya enggak masuk. Ini nanti menunggu pertemuan selanjutnya ataupun video pembelajaran selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, untuk secara umum adalah perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan. Tentunya nanti di masa pembelajaran ini akan menggunakan masker 3 lapis ataupun masker kesehatan ataupun masker kain yang tapi 4 jam dan lain sebagainya harus diganti. Kemudian cuci tangan pakai sabun, mengalir, menjaga jarak 1,5, kemudian menerapkan etika batuk bersin. Oh iya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi lupa menyampaikan untuk ketentuan jumlah jam ya, jumlah jam mengajar ini adalah maksimal yang sudah ditetapkan oleh dinas adalah 3 jam 30 menit atau 3 jam setengah. Ini maksimal ya. Maksimal berarti boleh jadi bisa kurang dari itu. Mungkin nanti kita akan menyampaikan ataupun disepakati hanya 2 jam saja. Nah, ini nanti kita akan informasikan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang perlu diketahui sekalian apabila dilaksanakan pertemuan tatap muka maka pembelajaran maksimal hanya 3 jam 30 menit. Dan itu harus belajar dengan shift ya, dengan shift ataupun 50% atau tidak boleh lebih dari 18 siswa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kondisi medis warga satuan pendidikan. Yang pertama adalah sehat dan jika mengidap penyakit penyerta harus dalam kondisi terkontrol. Bapak Ibu sekalian, bila mana dilakukan pembelajaran tatap muka, tentunya anak-anak ini, guru, karyawan, dan semua warga sekolah itu harus ke dalam kondisi sehat. Apabila dalam kondisi sakit, maka disarankan, dianjurkan, dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Maka apabila nanti ada siswa yang lain sebagainya ada ataupun keluarganya maka direkomendasikan tidak mengikuti pembelajaran tatap muka. Mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di masa transisi ini kantin ini tidak diperbolehkan ya, kantin ini tidak diperbolehkan untuk buka. Jadi sekolah tidak membuka kantin Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin itu ada di dalam kuesioner itu salah satu
kesanggupan dalam surat pernyataan apabila dijalankan pertemuan tatap muka, maka siswa-siswinya diharapkan sudah makan ataupun sudah sarapan dari rumah. Kalaupun itu dibekali dari rumah, ya, dibekali dari rumah. Kemudian nanti apabila di masa kebiasaan baru maka kantin boleh beroperasi ya. Tapi ini kita masuk di masa transisi masih terlebih dahulu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler ini masih tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. Nanti kegiatan olahraga mungkin prakteknya ya, untuk praktek kegiatan olahraga itu nanti dilakukan di rumah. Sedangkan untuk materi PJOK-nya secara teori itu akan disampaikan di dalam kelas teorinya saja. Untuk praktek ataupun lain halnya adalah nanti siswa-siswinya eh, mempraktekannya dalam bentuk tugas di rumah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dalam pembelajaran tatap muka ini konsep yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah ketika siswa itu masuk ya dengan protokol kesehatan, kemudian masuk kelas sudah tidak berpindah-pindah lagi Bapak Ibu sekalian. Langsung itu standby di situ belajar, kemudian setelah belajar itu langsung pulang. Jadi masuk sekolah, belajar, kemudian pulang, pulang pun itu sudah orang tua harus sudah siap untuk menjemput. Itu adalah salah satu SOP yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Di masa transisi ini tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ketika diadakan pertemuan tatap muka, maka konsepnya semuanya serba eh, siswa itu masuk, kemudian pulang sudah orang tua sudah posisi siap menjemput di situ. Dan yang menjemput itu hanya diperbolehkan keluarga yang tinggal satu rumah, ya, keluarga yang tinggal satu rumah. Sedangkan untuk jasa apa namanya jasa ojek online, kemudian Grab dan lain sebagainya tidak diperkenankan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, itu adalah beberapa hal gambaran secara umum ya Bapak Ibu sekalian. Mulai tadi yang kami sampaikan berkaitan dengan persiapan dan lain sebagainya, ini adalah gambaran secara umum Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan teknis detailnya, kita akan menginformasikan lebih lanjut ya. Untuk informasi detailnya kita akan informasikan lebih lanjut dari pihak sekolah, tentunya juga memperhatikan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian informasinya akan kami sampaikan sebelum memasuki semester 2 ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa informasi eh, tentang terbaru berkaitan dengan eh, di sekolah, yaitu insya Allah berkaitan dengan rencana pembangunan sekolah. Nah, sekolah berencana untuk membangun gedung sekolah di sebelah kiri lapangan menjadi gedung 3 lantai ini Bapak Ibu sekalian. Nah, fotonya yang kelas 1 dan kelas 2. Kenapa Bapak Ibu sekalian gedung ini harus direnovasi? Yang pertama adalah posisi gedung ini sudah lama dan sudah berada di bawah. Artinya ketika hujan ini air
masuk ya dan menjadi genangan, kemudian mau tidak mau ini juga harus direnovasi. Yang kedua adalah di lantai 2 ini menghadap di rumah tetangga, sedangkan di rumah tetangga belakang sekolah ini, sudah dibangun menjadi lantai 2, jadi menghadap tembok dan gelap Bapak Ibu sekalian. Nah, sekolah kita berencana untuk merenovasi gedung ini Bapak Ibu menjadi lantai 3 seperti halnya untuk gedung yang di seberangnya, yang lantai 3 akan dihadapkan menjadi lapangan. Yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian untuk alokasi rencana anggaran pembangunan ini, di RAP-nya menghabiskan dana kurang lebihnya 1.200.000.000. 1.200.000.000 ini sangat besar Bapak Ibu sekalian dan sangat berat ya, tetapi gedung ini harus direnovasi. Gedung ini harus direnovasi karena sudah, mau tidak mau juga harus dibugarkan gitu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, karena besaran biaya tadi 1,2 M tadi, kami berharap Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam beramal jariah untuk pembangunan gedung baru ini untuk menciptakan generasi Qurani. Perlu kita yakini Bapak Ibu sekalian, membangun sekolah, membangun tempat ibadah itu adalah salah satu amal jariah dan insya Allah pahala kita akan terus mengalir apabila kita berniat ikhlas untuk membangun sekolah demi generasi selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berapapun amal jariah yang jenengan sampaikan, tentunya akan kita terima. Syukur-syukur, istilahnya bisa membantu semuanya ya, tentunya sekolah ini sangat senang sekali. Tetapi, kita tidak mengukur berapa nominalnya. Yang penting jenengan ikhlas, yang penting jenengan, niat beramal jariah untuk generasi selanjutnya dan untuk perkembangan, Islam lebih berkemajuan dan lain sebagainya. Kemudian untuk amal jariah ini Bapak Ibu sekalian, untuk partisipasi ini monggo, mulai besok ketika pembagian laporan nilai bisa disampaikan di wali kelas masing-masing, berapapun nominalnya Bapak Ibu sekalian, berapapun nominalnya. Syukur-syukur ada donatur yang mau membantu dalam pembangunan gedung baru ini. Dan kami mendoakan selalu Bapak Ibu sekalian di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, jenengan selalu diberi kesehatan, selalu diberi ke lapangan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Dan kita masih ingat betul di dalam, surat Al-Quran alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam itu walaupun dalam keadaan lapang ataupun sempit, diharapkan, dianjurkan juga kita masih tetap bisa berinfak ataupun beramal jariah. Semoga Allah memudahkan semua langkah kita. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita sudah membuka, apa namanya, sudah siap menerima bantuan-bantuan, monggo bisa disampaikan di wali kelas masing-masing, berapapun nominalnya itu. Yang penting catatannya yaitu jenengan ikhlas, gitu aja. Ikhlas, kemudian jenengan berniatkan untuk beramal jariah. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk informasi selanjutnya yaitu penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2021-2022. Bapak Ibu sekalian, tahun ini sekolah kita membuka 3 kelas dan targetnya adalah 84 siswa Bapak Ibu sekalian. Tahun ajaran ini 2020-2021 memang di awal adalah target kita adalah 3 kelas, kemudian syukur alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada kepercayaan Bapak Ibu sekalian menitipkan putra-putrinya di sekolah kami sehingga tahun ini
yang rencananya semula 3 kelas harus dengan dengan kepercayaan itu kita harus membuka 4 kelas. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dalam itu ya itu tadi, bangunan itu harus direnovasi untuk menjadi 3 lantai dan untuk menambah lokal itu juga. Kemudian untuk update informasi untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, pendaftar sekolah kita ini sudah mencapai 29 anak Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, sekedar informasi dan juga mohon bantuannya untuk memberikan informasi, mungkin ada, sanak saudara ataupun tetangga yang ingin bergabung dengan SD Muhammadiyah 12, untuk segera mendaftarkan, putra-putrinya di sekolah kita. Takutnya nanti dengan kuota kelas 3 kelas itu nanti seperti tahun kemarin akan tertutup, bisa kemungkinan kemarin, bisa bisa tertutup gitu. Tapi sampai saat ini masih 29 anak dan monggo, informasi dan sekedar mengingatkan aja untuk segera mendaftar di SD Muhammadiyah 12. Kemudian informasi PPDB SD Muhammadiyah 12, mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian, yang masih belum tahu ataupun ada yang tanya berapa sih, bagaimana prosedurnya, jadwalnya, untuk PPDB ini beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat share video itu di TK-TK, berkaitan dengan PPDB dan ini mungkin barangkali ada tetangga ataupun sanak saudara yang bertanya informasi tentang SD Muhammadiyah 12. Yang pertama yaitu berkaitan dengan jadwal pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Untuk pendaftaran gelombang 1 ini yaitu mulai 1 Oktober kemarin Bapak Ibu sekalian sampai 31 Desember 2020. Nah, ini termasuk gelombang 1 Bapak Ibu. Kemudian di gelombang 2-nya mulai 1 Januari sampai 31 Maret 2021. Nah, ini gelombang 2. Kemudian pendaftaran untuk gelombang 3 yaitu 1 April sampai 30 Juni 2021. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ada saudara ataupun tetangga yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di SD Muhammadiyah 12 ini, mumpung saat ini masih gelombang 1 untuk segera didaftarkan. Kemudian untuk pembiayaan Bapak Ibu sekalian, untuk pembiayaan berikut adalah rincian biayanya yaitu formulir. Ini 250.000, kemudian infak DPP-nya 6.950.000, kemudian untuk perlengkapan ini 1.800.000, kemudian untuk biaya pendidikan bulan Juli 2020 ini 500.000 Bapak Ibu sekalian. Untuk formulir, ini sebagaimana formulir, kemudian infak DPP ataupun untuk pembangunan Bapak Ibu sekalian, termasuk ini yang pembangunan DPP ini salah satunya untuk bangun gedung yang baru itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlengkapan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui perlengkapan ini insya Allah semuanya sudah ditanggung oleh pihak sekolah, sudah termasuk include di biaya itu kecuali buku paket, ya, kecuali buku paket yang belum termasuk include. Kemudian biaya pendidikan untuk tahun ajaran ini termasuk 500.000 itu termasuk segala kegiatan termasuk include di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak ada pungutan biaya lagi selama pembelajaran ini berlangsung. 500.000 itu sudah termasuk kegiatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian di masa pandemi ini kita mensubsidi kegiatan mensubsidi untuk biaya SPP ini sebesar 50.000. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, biaya SPP ini tidak akan naik sampai kelas 6. Artinya sampai kelas 6 hanya sebesar 500.000 itu tadi. Itu yang perlu disampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi SPP itu akan flat sampai kelas 6. Sama halnya seperti kita kuliah ya Bapak Ibu ya.
Jadi kalau kita kuliah biaya semester itu sampai nanti kita lulus ya biaya itu. Kemudian untuk potongan-potongan Bapak Ibu sekalian, untuk DPP ini untuk masa berlaku yaitu 1 Oktober sampai 1 November. Nah, ini gelombang inden ini. Ya, inden itu termasuk kemarin sudah lewat ya. Ini potongan formulir 50%, kemudian jika lunas potongan apa namanya? Potongan DPP-nya ini 1.250.000. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemarin kita yang masuk gelombang inden ini cukup banyak. Makanya kita sudah mencapai 29 itu. Kemudian untuk gelombang 1 Bapak Ibu sekalian ini mulai 2 November sampai 31 Desember besok sebelum tahun baru. Nah, ini potongannya 1 juta. Nah, cukup besar. Kemudian untuk gelombang 2 mulai 1 Januari sampai 31 Maret 2021 ini 750, sedangkan untuk gelombang 3 ini 1 April sampai 30 Juni 2021 ini bayar penuh ya, masih membayar penuh. Kemudian kalau punya saudara kandung di SD Muhammadiyah 12, ini akan mendapatkan potongan 150 per siswa. Kemarin juga ada wali murid ya, ada wali murid di sekolah kita mempunyai 2 anak. Nah, ini juga mendapatkan potongan sejumlah anaknya. Kemudian dari TK Aba ya, dari TK Aba yang Bustanul Alfa yang punyanya Aisyah ini mendapatkan potongan tambahan yaitu 250.000. Kemudian untuk pimpinan pengajar di AUM dibuktikan dengan SK ini juga akan mendapatkan potongan 100.000. Kemudian yang tahfidz Bapak Ibu sekalian, tahfidz juz 30 ini akan free DPP. Free DPP artinya yang 6.950 ini tidak bayar Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada uang DPP, hanya membayar formulir, perlengkapan, kemudian biaya pendidikan. Tetapi tahfidz juz 30 ini harus melalui seleksi Bapak Ibu. Seleksinya ini bukan pihak sekolah yang menyeleksi, tetapi pesantren, lembaga pesantren Quran Nurul Falah. Nanti yang menyatakan lulus ataupun tidak lulusnya bukan pihak SD Muhammadiyah 12, tetapi adalah pihak pesantren Quran Nurul Falah. Kemudian untuk prasyaratnya bisa dibaca di bawahnya. Untuk waktu pendaftarannya mulai jam efektif ya, Senin sampai Jumat, kemudian hari Sabtu juga setengah hari sampai pukul 12. Demikian Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan PPDB, monggo Bapak Ibu yang punya saudara, handai tolan, tetangga dan lain sebagainya yang ingin bergabung dengan sekolah kita SD Muhammadiyah 12 untuk segera, kami sarankan untuk segera. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami selaku kepala sekolah keluarga besar SD Muhammadiyah 12 sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi, atas bantuan dan juga segala hal yang sudah diberikan kepada sekolah kami dan atas partisipasinya selama 1 semester ini. Kita berdoa semoga kita dimudahkan oleh Allah, semoga kita diberikan kelapangan rezeki dan juga kesehatan, dan kita menyadari hal-hal ini kalau kita lalui bersama akan menjadi mudah. Dan akhirul kalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami 1 semester ini ada yang kurang pas ataupun kurang yang berkenan. Monggo nanti keluhan-keluhan itu, saran-saran itu bisa disampaikan kepada ustadz dan ustadzah wali kelas masing-masing ataupun kepada kami selaku kepala sekolah. Ataupun kalau sungkan ataupun kurang berkenan, monggo bisa disampaikan di wadah paguyuban Komite Sekolah SD Muhammadiyah 12 Surabaya. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang berkenan, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.